Halo minasan, kita akan melanjutin alur cerita dari anime Tate no Yusa no Nariagari. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung cek videonya. Setelah itu, Naofumi bertemu bawahan dari sang ratu yang memperingati untuk berhati-hati dengan pihak gereja. Kemudian mereka menuju kerajaan Sylphiden untuk menaikkan kelasnya. Selanjutnya, ketika Naofumi akan menuju kerajaan Sylphiden, mereka malah bertemu Melty. Melty ingin Naofumi berbaikan dengan raja, tapi Naofumi menolak karena Naofumi tidak mempercayai keluarga kerajaan. Lalu Naofumi diikuti prajurit kerajaan yang mencurigakan. Kemudian salah satu prajurit menyerang Melty. Dengan sigap Naofumi pun melindungi Melty, sehingga terjadilah pertempuran. Dan setelah kejadian itu, Naofumi dituduh telah menculik Melty dan membantai semua prajurit kerajaan. Rumor tersebut pun akhirnya tersebar di seluruh kerajaan hingga Naofumi dicap sebagai buronan. Dan ternyata semua itu adalah siasat dari Melty karena dia sangat ingin menjadi pewaris kerajaan selanjutnya. Dan pihak gereja pun ikut terlibat hal tersebut. Setelah itu, Naofumi pun menghindari kerajaan busuk itu dan menuju kerajaan lain yaitu kerajaan Sylphid. Tapi mereka malah dikejar prajurit kerajaan dan Naofumi pun terpojok. Dan Naofumi pun difitnah telah mencuci otak Melty. Dan dengan kebodohan tiga pahlawan yang lain, mereka pun mempercayai Melty dan malah ingin menyerang Naofumi. Naofumi pun menggunakan perisai amarahnya. Kemudian Naofumi pun memberi petunjuk kepada Ren agar mereka bisa tahu dalang dari semua itu. Lalu muncullah prajurit bayangan yang ditugaskan untuk memberitahu Naofumi untuk bertemu ratu. Dan Naofumi pun memutuskan untuk menemui sang ratu. Kemudian Naofumi dan yang lain bersembunyi di kediaman bangsawan Tan dan beristirahat di sana. Tapi di keesokan harinya tempat itu langsung dikepung dan Melty dibawa oleh bangsawan gendut. Dan Naofumi pun berniat untuk menuju kediaman bangsawan gendut itu. Akan tetapi Raphtalia malah teringat masa lalunya yang dimana dia dan temannya pernah menjadi budak di sana saat dia masih kecil. Lalu mereka pun langsung menerobos masuk ke sana, sedangkan Melty akan dibunuh oleh bangsawan tersebut. Untungnya Naofumi dan yang lain datang tepat waktu dan Melty berhasil diselamatkan. Kemudian Raphtalia menyerang bangsawan itu karena dia telah banyak membunuh teman-temannya, sehingga Raphtalia ingin membalaskan dendam mereka. Untungnya Naofumi dapat menyadarkan Raphtalia dan Raphtalia pun tidak jadi untuk membunuh bangsawan tersebut. Tetapi bangsawan itu malah terjatuh dari jendela. Kemudian Raphtalia menuju ruang bawah tanah yang dimana Raphtalia dan teman-temannya pernah dikurung di sana. Dan dia teringat kejadian di masa lalunya, di mana orang tuanya terbunuh saat gelombang malapetaka, sehingga dia hidup bersama teman-temannya. Akan tetapi prajurit kerajaan menjadikan mereka budak. Alhasil Raphtalia dan temannya yang bernama Rivana malah dibawa ke tempat bangsawan itu dan mereka terus disiksa di sana. Kemudian Raphtalia dijual ke pedagang budak sehingga Raphtalia bertemu dengan Naofumi. Lalu ternyata ada manusia setengah hewan yang masih hidup yaitu Kill, teman masa kecil Raphtalia. Sedangkan Rivana telah tewas dan itu membuat Raphtalia sangat sedih. Hingga Melty pun melihat sisi busuk kerajaan Elchromex. Lalu bangsawan itu malah melepas segel monster dinosaurus. Tapi monster itu malah menginjak bangsawan tersebut.
Ternyata monster itu tertarik dengan Philo. Oleh karena itu, mereka bisa memancing keluar dan menuju ke tepi danau. Mereka pun melawannya di sana. Tetapi serangan mereka tidak mempan dan Ratu Filorial pun muncul. Dan dengan mudahnya mengalahkan monster tersebut. Kemudian dia berubah wujud manusianya yang bernama Vittoria, seorang Ratu Filorial. Lalu Vittoria membawa mereka ke tempat persembunyiannya, sedangkan di sisi lain Ren dan Itsuki menyelidiki pihak gereja karena mereka mencurigai pihak gereja. Kembali ke Naofumi, yang dimana Vittoria meminta Naofumi untuk bekerja sama dengan ketiga pahlawan lainnya karena gelombang malapetaka selanjutnya akan lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Dan tidak hanya itu, jam pasir naga pun tersebar ke seluruh dunia dan gelombang malapetaka pun tersebar di berbagai belahan dunia. Karena hal itu, semua pahlawan harus bersatu untuk melindungi dunia. Jika mereka semua tidak bekerja sama, Vittoria akan membunuh semua pahlawan itu. Kemudian, Vittoria menyandera Melty untuk memaksa Naofumi untuk bekerja sama dengan pahlawan yang lain. Lalu dia ingin bertarung dengan Philo agar Philo semakin kuat dan pantas untuk menjadi Ratu Filorial selanjutnya. Lalu Philo pun dapat melukai Vittoria dengan sedikit goresan. Dan Vittoria memberikan mahkota dan Philo pun resmi menjadi Ratu Filorial selanjutnya. Tidak hanya itu, Naofumi pun dikasih sampel rambut Vittoria. Dan Naofumi mendapatkan banyak skill dari sampel tersebut. Naofumi pun menerima untuk bekerja sama dengan pahlawan yang lain. Kemudian Vittoria memberi sihir guna untuk memperlambat efek samping dari perisai amarah dan menasehatinya agar tidak terlalu sering menggunakan perisai amarah. Lalu mereka pun keluar dari persembunyian Vittoria dan berada di perbatasan. Vittoria meminta Naofumi untuk menempati janjinya. Kemudian saat di sana mereka bertemu dengan Motoyasu. Naofumi pun berniat berbicara dengan Motoyasu, akan tetapi Motoyasu langsung menyerang Naofumi dan menuduh Naofumi telah membunuh Itsuki dan Ren. Motoyasu dengan mudah diperalat oleh Malty. Mereka pun bertarung di dalam penghalang. Naofumi pun kesulitan karena dia belum menaikkan kelasnya. Lalu Naofumi menggunakan serangan kombinasi mereka dan berhasil mengalahkan Motoyasu. Kemudian Philo merasakan energi serangan yang sangat kuat dan menyuruh Naofumi untuk membuat banyak pertahanan. Dan mereka pun berhasil selamat berkat bantuan Naofumi. Ternyata dalang dari penyerangan tersebut adalah pemimpin gereja, yaitu Paus. Dan Paus ingin menghakimi semua pahlawan. Tidak hanya itu, Paus berniat mengambil alih kerajaan. Pada awalnya pihak gereja memuja ketiga pahlawan yaitu pedang, busur, dan tombak. Akan tetapi mereka malah membuat wabah dan kesengsaraan hingga pihak gereja kehilangan kepercayaan dari mereka dan ingin menghakimi para pahlawan karena mereka tidak berguna. Lalu Paus pun menyerang mereka dengan senjata Replicasur Dewi atau duplikat senjata dari pahlawan. Walau senjata itu dapat melancarkan serangan yang sangat kuat, tapi memerlukan energi yang sangat besar. Kemudian datanglah Ren dan Itsuki. Dan ternyata mereka masih hidup. Saat menyelidiki persembunyian gereja, mereka melihat persembunyian senjata tersebut. Karena itu mereka langsung menuju ke sana. Kemudian tempat itu hancur karena sihir yang sangat kuat dan mereka pun berhasil selamat berkat bantuan prajurit bayangan. Setelah itu Naofumi menceramahi mereka bertiga sebab mereka menyalahgunakan nama pahlawan dan berbuat seenaknya. Akhirnya mereka pun terdiam di hadapan Naofumi. Karena Naofumi sudah berjanji dengan Vittoria, akhirnya Naofumi bekerja sama dengan mereka. Lalu Paus pun menggunakan sihir pertahanan yang sangat tinggi. Dan pada akhirnya Naofumi menggunakan perisai amarah. Tapi Naofumi malah lepas kendali dan dipenuhi kebencian yang sangat besar.
Akan tetapi, Naofumi dapat disadarkan oleh Raphtalia, Philo, dan Melty. Akhirnya Naofumi dapat mengendalikan amarahnya, dan mereka pun menyerang Paus. Mereka pun berhasil melukai Paus. Lalu datanglah sang ratu yang langsung melancarkan sihir ke Paus. Dan Naofumi pun langsung menggunakan skill yang sangat kuat untuk menyerangnya. Akhirnya Naofumi berhasil mengalahkan Paus dan sang ratu menangkap semua pengikut Paus. Kemudian Naofumi pingsan selama 3 hari. Ketika terbangun, Naofumi langsung disambut oleh ratu yang menyembuhkannya selama dia tidak sadarkan diri. Dan ratu akan memberikan hadiah untuk Naofumi yang sangat banyak dan ingin membersihkan nama baik dari Naofumi. Di keesokan harinya, semua pahlawan berkumpul di hadapan sang ratu. Lalu Raja dan Malty akan diadili karena telah mengacau di kerajaan dan itu disiarkan ke seluruh kerajaan. Kejahatan mereka adalah bekerja sama dengan pihak gereja dan ingin membunuh para pahlawan. Sedangkan kejahatan Malty adalah ingin membunuh Melty, sang pewaris tahta kerajaan, dan memfitnah Naofumi yang ingin memperkosanya. Dan berkat semua itu, penduduk kerajaan mulai mempercayai Naofumi, sehingga ratu melepaskan status bangsawan dari Raja dan Malty. Tidak hanya itu, Raja dan Malty akan dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi mereka diselamatkan dengan kebaikan Naofumi. Hukuman mati mereka diganti dengan nama Raja diganti sampah dan Malty diganti pelacur. Dan akhirnya Naofumi akan bekerja sama dengan kerajaan Melchromax. Dan untuk menghadapi gelombang malapetaka, kemudian ratu pun berterima kasih karena telah menyelamatkan Raja dan Malty, karena sang ratu sangat menyayangi Raja dan anaknya. Dengan semua itu, Naofumi dihormati oleh prajurit dan penduduk kerajaan. Lalu Naofumi menaikkan kelasnya di gereja. Kemudian semua pahlawan mengadakan rapat dengan sang ratu, dan sang ratu mengatakan semua pahlawan akan tewas di gelombang selanjutnya kecuali Naofumi. Sang ratu pun menyarankan mereka semua untuk berlatih di Pulau Kalmera untuk menaikkan level di sana, dan menyarankan untuk saling bertukar informasi. Tapi mereka malah masih berdebat satu sama lain. Kemudian mereka menuju pulau tersebut. Sebelum itu, Naofumi pergi ke tempat Elhart mengambil perisai untuk disalin. Dan Naofumi juga pergi ke tempat desa Raphtalia dulu untuk memakamkan Ripana, teman masa kecil Raphtalia. Lalu saat sampai di Pulau Kalmera, mereka bertemu petualang yang bernama Lark dan Therese. Dan mereka pun membentuk party untuk mengalahkan monster di sana. Lalu mereka pun bersama-sama menaikkan levelnya. Dan berkat semua itu, level Naofumi pun menjadi level 70 ke atas. Kemudian mereka menikmati semuanya di sana bersama. Lalu, Philo menemukan reruntuhan di dasar laut. Kemudian mereka menuju ke sana. Dan saat di sana, mereka menemukan jam pasir naga. Dan gelombang malapetaka akan terjadi 2 hari lagi di pulau tersebut. Setelah mengetahui, Naofumi langsung melaporkan kepada sang ratu dengan menggunakan skill teleportasi, sehingga sang ratu pun menyiapkan prajurit untuk menghadapi gelombang malapetaka itu. Dan ternyata Lark dan Therese mengikuti pertarungan tersebut. Kemudian gelombang pun dimulai dan muncullah monster ikan di sana. Naofumi berusaha memancing perhatian monster itu agar pahlawan yang lain dapat menyerangnya. Akan tetapi serangan mereka sama sekali tidak ada yang mempan pada monster tersebut, dan Melty malah ditarik oleh monster ikan yang kecil.
Kemudian Lark datang menyelamatkannya, dan akhirnya Naofumi dan Lark bekerja sama untuk mengalahkan monster itu, hingga mereka dengan mudah mengalahkan monster itu dengan bantuan Lark dan Therese. Lalu Lark pun menyebut ketiga pahlawan tidak berguna sama sekali dan tidak pantas disebut sebagai pahlawan, dan Lark pun menyerang mereka semua. Ternyata Lark dan Therese adalah seorang pahlawan juga di dunia yang lain. Lark pun mengatakan harus membunuh mereka semua agar dunia mereka akan terbebas dari gelombang malapetaka. Lalu Naofumi pun bertarung dengan Lark, dan Naofumi pun akhirnya dapat memojokkan mereka. Naofumi memuji kekuatan dari Lark dan Therese karena mereka sangat pantas disebut sebagai pahlawan. Dan kemudian Glass pun muncul dan langsung menyerang Naofumi. Berkat menaikkan levelnya di Pulau Kalmera, Naofumi dapat mengimbangi Glass yang sangat kuat, sehingga Naofumi dapat melukai Glass dengan menggunakan perisai Soul Eater. Akan tetapi Glass tetap bersikeras untuk membunuh Naofumi agar dunia mereka dapat diselamatkan. Di sini terungkap bahwa gelombang malapetaka ada di dua dunia yang bertabrakan. Untuk itu mereka harus mengorbankan salah satu dunia demi menyelamatkan dari gelombang malapetaka, hingga mereka akan melancarkan serangan terkuat mereka. Untungnya sang ratu berhasil menghentikan mereka menggunakan tong sake untuk menghilangkan keseimbangan dari Glass. Saat Glass akan kalah, mereka semua kembali ke dunianya masing-masing karena waktu gelombang telah berakhir, dan Naofumi berhasil menyelamatkan dunianya sementara sebelum munculnya gelombang malapetaka selanjutnya. Dan kemudian Naofumi berniat menambah anggota partinya agar mereka bertambah kuat. Lalu Naofumi pun bertemu Risha, yang dimana Risha dulunya adalah anggota party dari Itsuki, tapi dia sekarang telah dibuang dari partinya. Naofumi menawarkan kepadanya untuk bergabung dengan partiannya, dan Risha pun menerimanya. Dan berkat kerja keras dari Naofumi, sang ratu memberikan wilayah agar dapat dipimpin oleh Naofumi. Wilayah itu adalah kampung halaman Raptalia. Kemudian Naofumi berniat untuk menjadi lebih kuat agar dapat melindungi dunia yang dia tinggali dan membangun sebuah desa untuk manusia setengah hewan. Naofumi pun berniat untuk menjadikan tempat tersebut menjadi markas pahlawan perisai. Dan berakhirlah season pertama dari cerita Tate no Yusa no Nariagari. Nah, mungkin itu saja ya semuanya untuk cerita kali ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan nantikan video-video selanjutnya.